Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, kita kembali lagi di episode lainnya dari Arya Shit Podcast. Kita akan membahas sebuah album yang udah gua announce di awal tahun, di postingan awal tahun lah. Kalian kalau misalkan belum denger postingan awal tahun gua bisa cek aja. Adalah yang gua ngomongin album apa yang kalian tunggu di 2023 ini gitu. Dan ini adalah salah satu album yang gua tunggu. Dan sebenarnya gue ada 2 sih, minggu ini tuh gue akan ngerilis 2 episode kan, Senin sama Kamis, dan itu gue akan mereview album di 2 itu. Karena album yang ini nih, yang sekarang akan gue bahas adalah albumnya 100 Gex yang berjudul 10.000 Gex, atau kita sebut Ceban Gex lah ya. Dan yang ingin gue nanti bahas tuh sebenarnya udah rilisnya agak lama, cuma gue belum ada waktu mulu untuk denger album ini karena gue pengen gue bener-bener santai, lagi santai dan segala macem untuk denger lagu ini gitu. Untuk denger album tersebut gitu. Tapi pas gue mau denger, ternyata albumnya Ceban Gex yang gue tunggu udah keluar. Jadinya gue ini dulu deh. Gue dengerin ini dulu sebelum gue dengerin album yang nanti akan kita review gitu. Tapi sebelum kita membahas soal albumnya, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian terus berkarya? Jangan berhenti berkarya ya. Karena mungkin karya kalian bisa mengubah hidup kalian suatu saat nanti. Oke? Dan kita akan mulai membahas soal 100 Gex dengan albumnya Ceban Gex. Cepek Gex ini oke. Kita sekarang menyebutnya dengan Cepek Gex ya. Cepek Gex mengeluarkan album Ceban Gex. Cepek Gex ini gue udah suka mereka dari albumnya yang Seceng Gex atau 1000 Gex gitu. Gue waktu itu denger di kayak tahun 2020 atau 2021 gue lupa. Gue denger dan itu bener-bener mind blowing, gue jadi suka sama mereka dan lagunya catchy-catchy. Di saat gue pertama denger juga gue udah langsung suka banget sama si album itu, si 1000 Gex. Dan akhirnya gue juga jadi suka dengan si 100 Gex ini. Dan mereka tuh sebenarnya udah ngetis bakal munculin 10.000 Gex tuh udah cukup lama ya. Dari mungkin akhir 2021 terus pertengahan 2022 mungkin gue lupa, kayak si Mememe ini jadi single pertama mereka dari album 10.000 Gex ini kan judulnya Mememe. Mimimi lah disebutnya Mimimi. Si Mimimi ini tuh udah dirilis tahun berapa 2021 atau 2000 pokoknya kayak ada kabar si 100 Gex ini mau ngeluarin 10.000 Gex tuh udah lama gitu. Tapi baru dikeluarkan kemarin. Seperti itu. Jadi akan kita coba dengar. Mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kalau kalian belum tahu 100 Gex itu siapa, kalian bisa denger di podcast gue yang ngebahas si 100 Gex ya. Gue waktu itu sempat bahas musisi. Karena itu juga untuk biar kalian ngerti ketika album ini gue review. Jadinya ketika album ini gue review, kalian ngerti 100 Gex itu siapa dan mungkin kalian udah pernah denger juga 100 Gex atau pernah denger albumnya yang 1000 Gex. Sekarang kita akan membahas album mereka yang Ceban Gex. Oke, dimulai dari lagu pertama ya. Lagu pertama judulnya Dumbest Girl Alive. Dumbest Girl Alive ini intro yang bagus karena gue lucu aja di intro awal lagunya tuh kayak intro film gitu. Gue cuma lupa intro film apa gitu, maksudnya dari sebuah production house apa. Kalau nggak salah THX ya.
Karena ini mirip banget sama kayak intronya Tyler yang Igor. Kalau misalkan kalian tahu Tyler, The Creator, dia pernah ngerilis, album judulnya Igor, itu mirip banget. Cuma akhirnya mereka cut di tengah-tengah, langsung keras banget gitu. Emang style-nya mereka banget lah. Awalnya santai terus tiba-tiba keras tuh emang style-nya 100 Gex banget gitu. Dan kesananya ya satu satu lagu untuk intro tuh si Dumbest Girl Alive keren menurut gua. Karena kerasnya gue suka melodinya dan segala macem lah. Seperti itu. Lagu kedua di 757. Enak flow mereka nyanyinya. Gue suka sih di lagu 757 ini. Dan keras seperti biasanya 100 Gex gitu. Dengan beat switch-nya di tengah jadi makin variatif aja ini lagu. Tapi awalnya jadi gue denger album ini itu ada beberapa lagu yang gue nggak suka, ya termasuk 757. Cuma akhirnya gue dengerin 2 kali album ini. Karena mungkin gue baru denger 100 Gex lagi sekarang lagi gitu. Jadi kayak gue belum belum kayak apa, mungkin kayak belum pemanasan lah gitu. Gue belum pemanasan. Jadi kayak masih asing lagunya 100 Gex yang baru di kuping gue. Jadinya kayak oh mungkin gue harus mengulang 2 kali. Akhirnya ketika gue denger si 757 ini jadi enak. Dan ternyata enak lagu ini. Awalnya 757 ini adalah salah satu yang gak gue suka di album ini pas gue pertama kali denger. Tapi pas kedua kali ternyata enak, kerasa enaknya gitu. Terus lagu ketiga ada Hollywood Baby. Hollywood Baby ini, lagu ini emang udah gue suka dari pas jadi single terakhir mereka rilis album ini. Jadi ini adalah lagu terakhir yang mereka rilis sebelum mereka rilis albumnya si Ceban Gex ini ya. Dan ini melodinya juga sebenarnya dari awal gue denger tuh kayak mirip apa gitu. Kayak mirip lagu apa gitu. Kayak gak asing aja di telinga kayak pernah denger gitu. Kayak deng deng I'm going crazy. Don't start another baby. Brand new. Cuma tetap enak, tetap enak. Emang enak sih si flow-nya, chorus-nya itu enak banget. Makanya ini jadi salah satu lagu favorit gue ya karena ya walaupun si melodinya ini gua rasa mereka ngambil dari lagu seseorang gitu atau mereka mungkin ya mencoba mengcopy melodi tersebut biar emang kerasa enaknya tapi ya ini tetap keras dan bagus menurut gua. Kayak di album remixnya 1000 Gex, jadi dulu 1000 Gex tuh ada album remixnya. Nah di album remixnya tuh ada lagu judulnya Toothless kalau nggak salah. Nah lagu Toothless itu melodinya gue tahu tuh melodinya tuh mereka ngambil dari si Marshmello yang Alone. Tapi lagunya tetap enak gitu. Makanya ini juga kayaknya mereka ngambil dari sebuah lagu gitu yang gue mungkin gak asing tapi gue lupa lagunya apa tapi ini tetap keras dan keren. Ini adalah salah satu lagu favorit gue juga di album ini. Seperti itu. Terus lanjut ke Frog on the Floor. Mereka kembali bikin lagu ska yang kayak Stupid Horse di album 1000 Gex. Jadi kalau kalian udah pernah dengar 1000 Gex, di 1000 Gex tuh ada lagu judulnya Stupid Horse dan ini nih mirip-mirip lah. Jadi kayak ska-ska nyeleneh gitu. Tapi gue lebih suka Stupid Horse sih dari ini. Tapi ini bagus dan nyeleneh berasa kayak lagu anak-anak aja. Bener-bener kayak berasa lagu anak-anak gitu. Ya tapi memang kalau enggak nyeleneh tapi bagus ya bukan 100 Gex gitu. 100 Gex yang memang pasti nyeleneh tapi bagus gitu. Itu yang gue suka dari 100 Gex. Dia walaupun musiknya nyeleneh-nyeleneh tapi tetap bagus gitu. Tetap keren. Endingnya juga dibikin santai berasa berasa kayak abis diajak lari terus disuruh slow dulu cuy gitu. Pokoknya bagus lah si Frog on the Floor. Cuma ya bukan salah satu favorit gue ya cuma bagus ini. Karena gue lebih suka Stupid Horse sih dibanding ini. Oke kita lanjut Doritos and Fritos. Doritos and Fritos ini adalah lagu apa ya salah satu lagu paling favorit juga di album ini. Karena pas Doritos and Fritos keluar waktu jadi single kedua kalau gak salah.
Doritos and Fritos ini jadi single kedua ya kalau nggak salah. Ini tuh udah keren banget aja. Kayak gue suka sama flow nyanyinya, terus chorusnya juga enak. Apalagi pas di bagian Doritos and Fritosnya, itu tuh bener-bener sangat berpotensi untuk sing along pas mereka live gitu. Lu kebayang aja kalau misalkan mereka live, terus semuanya tuh kayak satu suara gitu, Doritos and Fritos, tededet, Doritos and Fritos. Wah itu kayaknya keren banget sih, itu kayaknya keren banget. Makanya ini sangat-sangat berpotensi seru pas lagi singalong pas mereka manggung live gitu. Kita lanjut ke Billy Knows Jamie. Flow nyanyinya dan beatnya asik sih. Ini juga keras banget dan bener-bener keras. Bener-bener keras ya. Ini gue bener-bener bilang kalau ini bener-bener keras. Apalagi endingnya. Sempat ada breaks yang bikin agak slow tapi masih kerasa-kerasnya tapi ya temponya slow aja gitu. Terus dihajar lagi dengan lagu sekeras-kerasnya. Gokil sih ini, gokil abis. Ini kacau sih. Ini salah satu lagu paling keras di album ini gitu. Keren. Terus kita lanjut ke One Million Dollars. One Million Dollars ini gua rasa sih ini kayak interlude sih. Kayaknya ini lagu interlude-nya, interlude dari mereka gitu. Kayak selingan aja karena nggak ada suara merekanya di sini. Cuma ada suara kayak dari Google terjemahan atau dari website-website text to voice gitulah pokoknya yang nyebutin one million dollar gitu-gitulah. Tapi dihantam dengan beat yang keras gitu. Sempat ada breaks yang slow tapi tetap dihantam lagi dengan beat yang keras gitu. Jadi konsepnya keren, terus ada beberapa scratch-scratch kayak DJ-DJ gitu, itu keren juga sih. Gokil sih. Terus kita lanjut ke The Most Wanted Person in United States. Ini lagu emang konsepnya mendem-mendem nyeleneh aja sih sebenarnya. Pas bagian The Most Wanted Person in the United States-nya lumayan agak nyangkut sih itu. Lumayan bakal nyangkut di telinga-telinga. Cuma ya yang lucunya adalah karena si lagunya ini temanya emang mendem-mendem gitu. Mendem-mendem slow gitu lah. Mereka tuh entah kenapa gue ngerasanya kayak sengaja ngasih part-part yang naikin mood di tengah-tengah. Karena fans mereka tuh tahu kalau mereka tuh pasti kayak nyimpen drop gitu di sebuah lagu. Jadi kayak lagi slow terus tiba-tiba dar gitu tiba-tiba kenceng gitu. Tapi di lagu ini mereka sengaja mainin mood fansnya mungkin ya. Jadi kayak ketika mereka lagi slow terus dikasih part-part yang naikin mood. Tapi ternyata cuma slow lagi. Terus dikasih lagi part-part yang naikin mood, slow lagi. Sampai ditutup lagunya pun dengan kayak agak naik gitu. Kayak moodnya naik gitu. Zet. Tapi selesai lagunya gitu. Ya seperti itulah The Most Wanted Person in United States. Nah ini nih, kita lanjut ke judulnya I Got My Tooth Removed. Ini jadi lagu paling enak menurut gue ya. Ini menurut gue jadi lagu paling enak dan paling favorit gue di album ini. Ini lagu bagus banget, bagus banget. Mereka slow, bener-bener slow kayak lagu pop gitu di awalnya. Jadi kayak gue kalau misalkan bilang lagu mereka slow tuh ya nggak bener-bener slow. Tapi ini bener-bener mereka tuh kayak bikin lagu pop aja di awalnya. Bener-bener slow banget. Tapi bangkainya mereka langsung dibikin ska. Bener-bener kayak ska yang sering lu dengar mungkin. Entah mungkin gue suka lagu ini karena dulu zaman gue SMP tuh gue sering banget dengerin ska. Kayak gue ngefans banget lah sama genre ska dulu gitu waktu zaman-zaman SMP. Mungkin ini ngebawa jiwa-jiwa ska gue dulu gitu. Jadi ini lagu masuk banget di gue. Masuk banget. Kayak dan lagu skanya bener-bener enak gitu. Enak dan kayak kayak berasa ini bukan lagu hyperpop atau apapun itu. Ini lagu ska gitu. Ini bener-bener lagu ska. Jadi ini enak parah dan chorusnya nyangkut banget lagi. Endingnya juga dibikin slow. Tapi diskain lagi gitu. Wah ini keren. Trompetnya juga bener-bener trompet ska banget. Keren sih ini keren banget. Dan
Lagu terakhir ada Mi 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 yang tadi gue pernah sebut. Ini single pertamanya mereka tapi ini ternyata lagu terakhir mereka ya di album ini. Sebenarnya Mi 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 tuh emang enak. Cuma ya itu tadi kayak ini enak banget lagunya. Cuma ya gue pas pertama denger tuh kayak agak kurang nyamannya cuma di chorus tuh kayak sengaja dibikin gede sedikit gitu sih. Jadi kayak sengaja dibikin gede biar terdengar kenceng mungkin. Jadi agak kayak sedikit maksa gitu. Itu sih yang kurang gue suka dari sebuah lagu. Misalkan EDM atau apapun itu yang ada dropnya. Atau misalkan chorus lah gitu. Chorus sebuah lagu yang dinaikin dikit gitu agar orang bisa lebih ngefeel. Gue kurang suka sih, kayak nggak natural aja jatuhnya, kayak terlalu maksain gitu. Kayak sebuah jokes terus dikasih sound effect ketawa, kayak gitulah, kayak terlalu maksa aja kenapa sih gitu. Cuma ini gue tetap suka lagunya dan karena emang ini catchy dan keras, gue tetap suka lagunya. Cuma gue agak agak ganjel aja gue rasa lebih enaknya tuh kalau album ini ditutup pakai I Got My Two Three Moves sih. Ini lebih lebih enak kayaknya gitu. Jadi si Mi 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 ini ditaruh di atas I Got My Two Three Move. Udah. Jadi I Got My Two Three Move jadi ending itu udah paling keren sih menurut gue. Ya seperti itulah tanggapan gue soal albumnya 100 Gex yang Ceban Gex. Kalian udah denger belum album ini gitu? Kalau kalian pernah denger dan punya komentar berbeda, tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin kalian ingin mencoba berdiskusi di kolom komentar, boleh banget. Kalian coba dan kasih tahu gue kayak lagu apa yang paling kalian suka di album ini gitu. Ya paling segitu aja episode Arya Shed Podcast lainnya. Kalian bisa follow sosial media gue, follow juga YouTube-nya, follow podcast ini juga. Dan sampai ketemu di Arya Shed Podcast lainnya. See you guys.